Biasa dijual sampai 15 ribuan ya per pieces, tapi kali ini kita jual murah aja karena memang ini bentuknya mini banget. Tapi meskipun mini nggak mengurangi rasa enaknya ya friends. Ini tuh replika dari cheese bread yang lagi viral itu ya friends. Tapi tetap kita kasih filling yang super creamy dan keju super melimpah seperti ini. Nah, bagi yang pengen buat, yuk kita buat bareng-bareng. Assalamualaikum, hello friends, apa kabar hari ini? Alhamdulillah pastinya kabar baik ya. Welcome to my channel, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi meskipun lewat online dan semoga lewat video-videoku bisa terjalin keakraban. Oke, hari ini kita buat cheese bread yang lagi viral tapi versi gampangnya ya, versi praktisnya. Step pertama kita buat krimnya dulu, ini sudah aku tuang whipped cream ke mangkok ya sebanyak 100 gram. Dan ini air es sebanyak 200 ml. Airnya harus air es ya friends, harus air yang dingin. Selain pakai air putih boleh juga pakai susu full cream ya. Tapi ini berhubung yang ekonomis makanya aku cukup pakai air putih biasa. Oke, mulai nge-mixer. Mixer di high speed ya, langsung ke high speed supaya si whipped creamnya ini kental sempurna ya. Kecepatannya jangan diubah-ubah ya friends, cukup stabil di high speed. Karena nanti supaya si whipped creamnya itu kental sempurna, nggak gampang mencair. Nah ini mulai mengental dan mengembang. Jadi meskipun cheese bread yang mau dibuat itu versi ekonomis, tetap kita buat filling yang creamy ya friends. Dan super enak pastinya. Oke, ini sudah mengental ya, aku rasa cukup. Matikan dulu mixernya. Dan selanjutnya kita tambahkan keju oles ya atau keju spready ya supaya rasanya tuh lebih creamy dan ngeju. Nah seperti ini aku ambil setengah bungkus aja, setengah bagian sama dengan 60 gram ya friends kurang lebih. Nah seperti ini dan aku tambahkan juga susu kental manis 2 sendok makan. Sebenarnya whipped cream ini sudah manis, cuman ini karena ada tambahan kejunya, makanya aku tambahkan susu kental manisnya 2 sendok makan aja ya. Kemudian di mixer lagi di kecepatan yang paling rendah ya friends, karena kan ini hanya untuk ngecampur si kejunya. Ngaduknya pelan-pelan aja, nggak usah terlalu kenceng ya. Pokoknya cukup si kejunya kecampur sama si whipped cream. Untuk level kemanisan seperti yang aku bilang tadi, whipped cream ini sudah manis, cuman karena ada keju aku tambahin susu kental manis. Nah kalau yang nggak pengen terlalu manis boleh di skip ya untuk susu kental manisnya. Tapi kalau mau yang lebih manis boleh pakai lebih dari 2 sendok makan ya friends, si susu kental manisnya. Oke ini sudah selesai dan ini aku icip ya. Dan rasanya sedang-sedang aja, nggak terlalu manis banget. Pokoknya enak. Creamy gitu friends. Oke sudah selesai kita buat krimnya dan seperti ini ya konsistensinya. Nah nggak gampang jatuh berarti nggak mudah meleleh ya friends atau mencair. Oke mau aku taruh di piping bag ya whipped creamnya supaya nanti mudah aja pas mengaplikasikan ke rotinya ya friends. Nah seperti ini, kalau yang nggak punya piping bag boleh pakai sendok ya, dioles-oles gitu nggak masalah ya. Ini supaya lebih mudah aja dan lebih cepat kerjanya. Supaya cheese creamnya tahan dan nggak mudah mencair ya, boleh disimpan di kulkas ya. Oke ini kita sisihkan dulu. Kemudian ini aku siapin untuk rotinya ya. Aku pakai roti burger mini seperti ini aja, yang lebih praktis ya friends, tanpa ulen, tanpa oven ya. Nah dengan cara ini insya Allah semua bisa buat cheese bread ya friends. Karena kita pakai roti yang sudah jadi seperti ini. Nah ini itu isinya 20 biji ya, ukuran kecil atau mini. Nah seperti ini tampakannya friends. Sudah terbelah ya karena kan ini memang roti burger. Tapi roti ini bisa untuk diisi manis, bisa juga untuk diisi asin ya atau gurih. Oke ini aku susun dulu di tray seperti ini ya supaya lebih mudah aja nanti ngoles-ngolesin krimnya. Ini tuh ide jualan banget ya. Jajanan seperti ini tuh paling laris kalau dijual di kantin sekolah, saat Car Free Day atau event-event yang lainnya ya friends. Apalagi kalau dijual murah meriah ya. Pasti laris banget karena memang jajanan seperti ini tuh anak-anak seneng banget ya friends yang berbau-bau creamy seperti ini.
Oke, ini mulai aku aplikasikan untuk cheese creamnya. Isinya lumayan penuh ya friends, lumayan agak banyakan. Nah seperti ini. Nah seperti ini, jadi biar puas banget makan cheese creamnya. Oke, semua roti sudah terisi dengan cheese cream, kemudian ditutup kembali. Oh iya, untuk rotinya tadi itu ndak aku oven dulu ya, atau aku panaskan, cukup aku diamkan di suhu ruang aja ya, karena tadi itu nggak beku ya friends. Oke, ini selanjutnya di atasnya diolesin juga, sedikit aja ya friends, nggak usah terlalu rapi, nggak apa-apa. Karena nanti kan mau diparutin sama keju ya, nah seperti ini. Gimana, mudah kan cara buat cheese bread versi praktis atau ekonomisnya? Nggak perlu diulen, nggak perlu di oven ya. Hanya butuh waktu kurang lebih setengah jam, kita sudah bisa menikmati cheese breadnya ya friends. Dan ini mulai aku parutin keju ya, parutin kejunya yang banyak, yang melimpah ya, supaya anak-anak senang ya friends. Nah, buat mama atau ibu-ibu, bunda-bunda, boleh deh nyoba ini ya. Ini buatnya praktis banget pokoknya, dan insya Allah anak-anak pasti senang ya. Karena tadi buat krimnya cukup kokoh, makanya roti ini tahan di suhu ruang ya friends. Tapi kalau mau lebih aman ya lebih baik ditaruh di kulkas ya. Tuh kan, siapa sih yang nggak kepingin dengan topping keju yang super melimpah? Nggak boleh pelit-pelit ya ngasih kejunya friends, karena ciri khas dari cheese bread itu memang kejunya super melimpah seperti ini. Kalau yang untuk dijual, bahan-bahannya bisa menyesuaikan ya friends. Misal untuk rotinya, kalau roti yang aku pakai dirasa agak kemahalan, boleh cari yang lebih murah ya friends. Nah, alhamdulillah sudah selesai buat cheese bread versi ekonomisnya. Seperti ini tampakannya friends. Ngiler banget pokoknya. Oke, kalau yang untuk dijual boleh dikemas pakai mika seperti ini ya friends. Nih, tinggal dimasukkan cheese breadnya, kemudian di staples kiri dan kanan ya. Nah, dengan cara ini juga kejunya nggak mudah kering ya friends, karena tempatnya tertutup seperti ini. Nah, sudah siap untuk dijual, satu piece bisa dihargai Rp6.000 friends, atau menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Oke, waktunya ngicip. Ini aku mulai ngicip ya friends, izin dulu. Ini tuh enak banget, krimnya creamy banget. Dengan topping keju yang melimpah, makin nikmat cheese breadnya ya. Dan ini tuh nggak bikin enek sama sekali. Sedikit sharing soal roti ya. Ini tuh kan roti frozen ya. Kalau pas mau diolah, rotinya masih beku, boleh dipanaskan di oven atau di microwave ya friends. Cukup sebentar aja. Tapi kalau mau nggak dipanaskan juga boleh, cukup didiamkan di suhu ruang aja sampai dalam keadaan netral ya friends. Atau sudah nggak beku lagi ya. Jadi ada dua opsi untuk memudahkan yang belum punya microwave atau oven. Nah, untuk yang lagi nyari cemilan kekinian dan viral, boleh deh coba ini ya, cheese bread versi ekonomisnya. Dan yang lagi nyari ide jualan, boleh deh nyoba jualan ini ya, insya Allah laris manis. Karena memang jajanan seperti ini tuh yang disukai anak-anak ya friends. Oke, terima kasih untuk yang sudah menemani aku buat cheese bread hari ini. Mudah banget kan cara buatnya, dan terima kasih untuk segala supportnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.